syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ini kami gerejamu yang menyembahmu ya Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ini hidup kami. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Sebentar Bapak Ibu Saudara, saya akan coba share screen-nya. Apakah terlihat di tempat saudara gambarnya? Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini ketika Ibu Berta kemarin bertanya, Pastor apa temanya begitu ya. Jadi saya berdoa Tuhan apa yang mau kita bicarakan di Zoom ini, di Zoom meeting ini gitu ya. Tiba-tiba saya teringat satu kata yaitu penyembah saudaraku. Nah, Tuhan tuh mencari pribadi. Memang penyembahan itu artinya luas ya. Bisa juga bicara pujian, penyembahan seperti tadi yang kita lakukan. Tapi yang utama yang Tuhan cari itu adalah pribadi yang menyembah. Tapi malam hari ini saya berbicara sisi yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Saya nggak ngajarin saudara gimana nyembah, gimana kita olah vokal, nggak seperti itu. Tapi begini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengidolakan seseorang, siapapun itu, mungkin dia pejabat atau dia artis atau artis yang terkenal secara dunia, tanpa kita sadari ketika kita mengidolakan dia, ya dulu saya penggemar dulu, yang saya gemar itu artis Elvis Presley, saudaraku. Saya kagum sama dia. Bahkan ketika dia tampil di TV saya ikutin. Nah, ketika saya kagum sama dia, ketika saya mengagumi dia, lama-lama kehidupan saya ini saudaraku
mirip dengan dia. Apa yang dia pakai, saya pakai, walaupun mungkin nggak bisa beli yang asli, tapi beli yang KW gitu saudara. Rambut dibuat jambang-jambangnya seperti itu, kalau nggak bisa dikasih apa tuh, kemiri dibakar gitu. Pokoknya mirip-mirip gitu saudaraku. Nah, tanpa kita sadari saudaraku, apa yang kita kagumi di dunia ini, lama-kelamaan hidup kita akan mirip dan bahkan bisa serupa dengan dia. Ya. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara di tempat ini ada beberapa hamba Tuhan, beberapa pendeta senior, shalom Bapak Ibu pendeta, haleluya. Nah, tanpa kita sadari saudaraku, apa yang kita dikagumi di bumi ini, kita bisa serupa dengan apa yang ada di dunia ini. Nah, kita adalah penyembah-penyembah yang diciptakan Tuhan, yang ada di bumi ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ada tujuan surga untuk saudara dan saya ada di muka bumi ini. Ada kepentingan surga untuk Bapak Ibu Saudara boleh melayani sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, mungkin gembala, mungkin koordinator, apapun yang Tuhan percayakan. Ada maksud dan tujuan Tuhan untuk semua itu. Satu tujuannya adalah hidup kita ini adalah penyembahan bagi Tuhan. Amin saudaraku. Hidup kita adalah penyembahan bagi Tuhan. Kita adalah penyembah. Tuhan mencari pribadi. Memang Tuhan mencari apa yang kita lakukan, tapi yang utama itu adalah mencari pribadi yang menyembah. Ketika kita menyembah Tuhan Yesus saudaraku, ketika kita menyembah intim dengan Dia, saya terlalu percaya hidup kita makin lama makin serupa dengan Tuhan. Bukan berbicara tentang fisik, tapi yang saya mau bicarakan malam hari ini tentang pribadi Tuhan Yesus. Katakan amin saudaraku. Nah, saya akan ambil satu ayat saudaraku. Nah, dalam Yohanes 4 ayat 23 berkata demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Kita harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Yang mau saya bahas malam hari ini adalah kebenaran saudaraku. Sebagai penyembah Tuhan, pribadi yang menyembah, hidup kita harus hidup di dalam kebenaran. Yang setuju dengan saya katakan amin. Sebentar Bapak Ibu Saudara, saya akan lihat contekan di handphone juga supaya tidak terlewat. Puji Tuhan saudaraku. Kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yang utama yang mau saya bahas malam hari ini, hidup di dalam kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara, kita menyembah Bapa yang penuh kasih. Allah itu kasih. Amin saudaraku. Alkitab berkata karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga Bapa mengurniakan anak yang tunggal, siapa namanya? Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dia adalah kasih. Dia, Yesus itu adalah kasih. Kita menyembah Bapa yang penuh dengan kasih. Bahkan oleh karena kasihnya, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita ada malam hari ini bertemu di layar kaca ini. Katakan amin saudara. Ya. Oleh karena kasih Tuhan kita terima anugerah keselamatan, berkat anugerah, kesembuhan, berkat apalagi saudaraku kita terima daripada Tuhan. Itu karena Dia kasih. Maka harusnya sebagai penyembah Bapa yang penuh kasih itu, hidup kita juga harusnya penuh dengan kasih. Tapi pertanyaannya, apakah semua penyembah Bapa itu penuh dengan kasih? Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Belum tentu, ya. Begitu banyak kita lihat di luar sana orang hidupnya memang secara agama dia Kristen, tapi hidupnya tidak penuh dengan kasih. Betul nggak? Ya, tapi saya berdoa malam hari ini yang ada di Zoom ini, semua kita adalah orang-orang yang penuh kasih. Kenapa? Karena kita menyembah Bapa yang penuh dengan kasih. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sebentar. Nah, ini dia. Yohanes 4, 1 Yohanes 4 ayat 11 berkata demikian. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau sebentar ini ketutup gambarnya, sebentar ya, saya geser dulu. Oke, ya. Oke. 1 Yohanes 4 ayat 11 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, maka
haruslah kita juga saling mengasihi. Dalam bahasa Yunani ada 4 kata yang artinya sama, tetapi dalam lingkup yang berbeda. Malam hari ini saya tidak bahas 4-4-nya, tapi yang mau kita bahas adalah kasih agape. Inilah yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Oleh sebab itu saudara, sehitam apapun kehidupan kita, sebejat apapun kehidupan kita masa lalu, ketika Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu kasih agape, maka Dia memberikan keselamatan kepada kita, memberikan kesembuhan kepada saudara dan saya, memberikan berkat kepada Bapak Ibu saudara dan saya. Karena apa? Kasih-Nya itu kasih agape. Apa itu kasih agape, saudaraku? Apa itu kasih agape? Ya, kasih yang tanpa perhitungan dan tanpa peduli orang macam apa yang kita kasihi, atau disebut juga kasih walaupun. Saya pernah merenungkan gini Bapak Ibu Saudara, seandainya Tuhan tuh menunjukkan kasih-Nya pakai syarat atas kehidupan kita, wah, celaka 12 Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita ini memang penuh dosa, ya. Ketika Tuhan berkata, saya mengasihi kamu, tapi wah, gawat saudaraku, tapi Tuhan tuh tidak menunjukkan kasih yang demikian. Dia menunjukkan kasih yang tanpa perhitungan dan tanpa peduli orang macam apa yang dikasihinya, saudara dan saya. Atau disebut juga kasih walaupun, ya. Bapak Ibu Saudara, di hidup ini saya terlalu percaya banyak kita berbenturan dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang hamba Tuhan mungkin berbenturan dengan para pelayan-pelayan Tuhan, para pengerja. Bapak Ibu Saudara yang berkeluarga berbenturan mungkin dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan mertua mungkin yang tinggal satu rumah. Atau mungkin saudara yang punya usaha berbenturan dengan karyawan saudara. Atau sebagai karyawan saudara berbenturan dengan orang-orang di kantor saudara. Atau teman-teman satu pelayanan. Pasti ada benturan saudaraku. Nah, oleh sebab itu di tengah-tengah benturan itu, perbedaan itu ada. Mari kita tunjukkan kasih yang walaupun orang itu menyakiti kita, walaupun orang itu menggosipi kita, walaupun orang itu menjelek-jelekan kita, walaupun orang itu nggak bayar utang gitu saudaraku, walaupun orang itu menghina kita, walaupun orang itu menjatuhkan kita, tetap tunjukkan kasih. Katakan amin saudaraku, katakan amin. Karena apa? Kita menyembah Tuhan yang penuh dengan kasih, ya. Mari kita minta kepada Tuhan, Tuhan penuhi dengan kasih-Mu. Saya percaya saudara, dengan kekuatan kita tidak akan mampu mengasihi orang yang menyakiti kita. Tapi ketika kita libatkan Tuhan di dalam hidup kita, saya percaya Tuhan memberikan kemampuan untuk mengasihi orang yang menyakiti hidup kita, orang yang membenci kita saudaraku, ya. Mungkin siapapun itu, ayo tunjukkan kasih, libatkan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Jangan pakai kasih kekuatan kita, tapi pakai kasih Tuhan. Itu yang pertama. Itu dengan orang-orang yang di sekeliling kita. Yang kedua, tunjukkan juga kasih kita kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Hari-hari ini begitu banyak alat yang kita bisa pakai untuk menunjukkan kasih kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Pertama, Facebook, ada IG, ada TikTok, ada apalagi WA group saudara. Mari tunjukkan. Atau mungkin untuk orang-orang di luar sana, ya Facebook lah, IG, pakai medsos untuk menunjukkan kasih kita kepada orang-orang di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka percaya ketika kita menunjukkan kasih Tuhan yang dalam hidup kita kepada mereka. Dan melalui kasih itu saudaraku, mereka boleh terima keselamatan. Yang sukses dengan saya katakan amin. Haleluya. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, kita menyembah Bapa yang murah hati. Sebab itu Bapak Ibu Saudara dan saya, kita juga harus memiliki kemurahan hati. Amin. Kita harus memiliki kemurahan hati. Lukas 6 ayat 36 berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. 37, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah. Nah, ini dia saudaraku. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Orang yang murah hati, saya terlalu percaya, mudah mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Katakan amin saudaraku. Ya, Tuhan tuh kalau nggak ngampunin kita, waduh tuh saudara, mau jadi apa hidup kita, ya. Tapi ketika Tuhan tuh Bapa, Tuhan itu yang murah hati.
Tuhan yang kita sembah adalah yang murah hati. Sebab itu seharusnya sebagai penyembah sembah, sebagai pribadi yang worshiper kepada Tuhan, harusnya kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki kemurahan hati. Katakan amin saudaraku. Orang yang murah hati saya percaya terlalu gampang untuk mengampuni. Wah berat Pak Pendeta, gimana saya mengampuni kesalahan orang itu sangat berat kepada saya. Tapi Tuhan bilang, ampuni dan kamu akan diampuni. Mau diampuni saudaraku? Yang utama pertama adalah kita harus mengampuni. Amin. Ingat doa Bapa kami. Ya, saudara dikatakan begini, ampunilah orang yang bersalah kepada kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah, ya kan? Seperti maksudnya begini, kita minta ampun kepada Bapa ketika kita mengampuni orang lain juga. Jadi betapa pentingnya kita memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti hidup kita, orang yang bersalah kepada kita. Ampuni saudaraku. Gampang? Enggak gampang. Karena gampang saudaraku, mari libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan ya. Hendaklah kamu murah hati. Itu penting saudaraku. Kita harus murah hati kepada banyak orang. Seperti Bapa kita, Bapa yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, murah hati. Harusnya saudara dan saya murah hati juga. Katakan amin. Ya. Murah hati. Bapak Ibu Saudara, di kantor kami itu saya ini apa ya dibilangnya, seperti supervisor lah, ketua grup di tim kami ya. Jadi memang ada satu orang ibu ya sudah berumur gitu Bapak Ibu Saudara ya, selalu membuat masalah, membuat troublemaker, membuat persoalan ya kan, membuat ribut sama orang, berantem sama si ini, bikin gosip ini, selalu membuat troublemaker. Bahkan satu kelak, singkat ceritanya Bapak Ibu Saudaraku, puncaknya dia berhadapan dengan atasan sehingga saat ini sedang masuk dalam SP3. Ya saudaraku, SP3 karena apa? Bikin masalah. Nah satu kali saya lagi nyembah, saya lagi doa, memang di hati ini kesal saudaraku. Sebagai leader kesal nih orang, bikin masalah terus, bikin problem. Tapi satu kali waktu menyembah, ampuni dia. Kamu kan menyembah Bapa yang murah hati, harusnya Tuhan di hati saya kayak Roh Kudus berbicara seperti itu. Harusnya murah hati, kasih pengampunan, ampuni dia, kasihi dia gitu saudaraku. Ya, sekalipun saat ini dia sekarang dapat SP, tapi karena saya menyembah Bapa yang murah hati, oleh karena kemurahan hati yang ada di hidup saya memberikan kemampuan. Akhirnya saudaraku, sekarang walaupun kondisi seperti itu kita tetap baik ya, di tim kita baik, bekerja dengan baik, walaupun dia kena SP. Saya bilang juga sama teman-teman yang bermasalah dengan dia, ayo kasih pengampunan, kasih pengampunan, begitu saudaraku. Akhirnya teman-teman yang lain juga ngampunin dia. Akhirnya sekarang kita ramah satu dengan yang lain, baik gitu ya. Tadinya sempat ada yang nggak ngomongan saudaraku, satu grup nggak ngomongan kan, mau jadi apa gitu ya. Tapi ketika saya mengarahkan mereka, yuk kasih pengampunan. Sekarang semua sudah berkomunikasi dengan baik. Karena apa? Ada kemurahan hati. Oleh karena kemurahan hati, kita memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti atau yang orang bersalah kepada kita. Hari ini, siapa yang menyakiti hatimu? Siapa yang mengecewakan hidupmu? Mungkin suami, mungkin istri, anak-anak, mungkin pelayan Tuhan atau pengerja atau siapapun ya di kelompok saudara, di komunitas saudara yang menyakiti hatimu. Oleh karena kita menyembah Bapa yang murah hati, ayo oleh kemurahan hati itu berikan pengampunan, maka kita juga akan diampuni oleh Bapa kita. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Yang berikutnya saudaraku, nah ini dia nih. Orang yang murah hati pasti suka memberi. Amin saudaraku. Orang yang murah hati pasti suka memberi. Orang yang suka memberi pasti tidak pelit, penyayang dan pengasih. Ini orang-orang murah hati. Sebenarnya masih banyak poin-poin ke bawah, tapi saya ambil yang singkat-singkat saja. Orang yang murah hati suka memberi. Amin saudaraku. Di tempat pelayanan saudara, kalau ada membutuhkan dana, taburan gitu saudaraku, ayo nabur saudaraku. Ya, tanggal 6 Desember nanti kami akan merayakan Natal di tempat kami melayani. Itu perlu dana yang besar, ratusan juta. Kami disuruh nabur, kita nabur saudaraku. Jangan pelit. Apalagi untuk Tuhan. Saudara kalau mau diberkati harus memberi, harus nabur. Orang yang menabur, saya percaya menuai. Katakan amin. Nah saudaraku, ada teman di kantor juga. Saya lagi ngomong teman saya di kantor karena kita hidup bersama-sama hari-hari ya. Ada seorang teman saya. Orang ini kalau makan nih, maunya gratisan terus. Maunya dibayarin saudaraku. Bahkan saking anehnya. Misalnya kita makan di restoran Padang gitu Bapak Ibu Saudaraku. Saya pesan contohnya telur gitu ya. Telur pakai nasi, sayur.
orang ini, orang yang pelit ini, dia pakai rendang, saudaraku. Harusnya yang benar nih, saudaraku, kalau kita ditraktir orang, ya, ini pesan-pesan yang suka traktir. Kalau kita ditraktir orang, lihat dulu dia pesan apa. Kalau dia pesan telur, ya minimal kita juga pesan telur lah. Jangan berlebih dari yang traktir. Itu nggak boleh, saudara. Perwoden ya. Ya, jadi itu, saudaraku. Jadi saking pelitnya, maunya gratisan terus. Dan saya lihat hidupnya, saudaraku, tidak semakin baik, hari lepas hari berkekurangan terus. Minjam, kasbon, utang sana, utang sini. Saya tidak tahu apa dia ada pinjol, tapi mungkin nggak ada. Tapi hidupnya, saudaraku, wah, belum gajian tapi udah habis uang, berkekurangan gitu. Tapi sisi lain saya lihat teman-teman saya yang suka menabur, suka memberi, hidupnya itu berkecukupan, saudaraku. Memang nggak berkelimpahan, tapi apa yang dibutuhkan selama 1 bulan sampai gajian, saudaraku, sampai dia dapat persembahan kasih, itu cukup, bahkan ada lebihnya, dia bisa nabung. Padahal kita tahulah beberapa apa namanya ya, persembahan kasihnya, karena kita kan full timer, saudara, jadi nggak dibilang gaji tapi persembahan kasih. Tapi saya lihat nih, orang-orang yang tidak pelit itu tuh hidupnya tuh berkecukupan gitu. Dia perlu apa ada, dia perlu apa ada. Nih perhatikan, saudaraku, orang yang murah hati pasti diberkati Tuhan. Amin, saudaraku. Penyayang, pengasih, ya, kita harus menyayangi, mengasihi orang-orang yang di sekitar kita. Haleluya. Yang berikutnya, saudaraku, kita menyembah Bapa yang kudus. Harusnya gereja Tuhan yang menyembah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus harusnya hidupnya kudus. Nah, hari-hari ini bagaimana keadaan kita? Ayo cek and recheck, Bapak Ibu Saudara. Maafkan ya hamba-hamba Tuhan, para pendeta ya. Maafkan. Cek and recheck hidup kita. Bagaimana hidup kita, saudaraku? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah hanya sekedar pelayanan ya? Saya juga pelayanan, saudaraku, tapi kadang-kadang di tengah-tengah pelayanan ini nih mungkin ada yang salah. Mungkin batunya nggak besar, kecil. Tapi orang jatuh tuh kadang-kadang bukan karena batu cadas yang besar, tapi batu yang kecil. Ya, apa itu? Ya, cek and recheck dalam hidup kita. Masalah keuangan kah? Ya. Ayo di handphone ini ada apa? Saya sering kalau khotbah anak muda, ayo di handphonemu tuh ada apa di handphonemu? Ayo, handphone ini harus kudus. Enggak, main. Ayo percaya, hanya orang-orang yang kudus nanti terangkat ketika Tuhan datang menjemput gerejanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, setiap aspek kehidupan kita, hidup kita harus kudus. Kenapa? Karena kita menyembah Bapa yang kudus, dan kekudusannya harus menyerap di dalam kehidupan kita. Kudus dalam keluarga, kudus dalam pekerjaan, kudus dalam pelayanan, kudus dalam pekerjaan kita, apalagi, saudara, semua aspek kehidupan kita harus kudus. Bagaimana caranya? Berjuang, saudaraku. Memang kalau kekuatan kita tidak mampu, tapi libatkan Tuhan. Ibrani 12 berkata, ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin, saudara. Waduh, kalau nggak ngelihat gimana mau terangkat gitu ya. Kan tujuan kita kan bukan hanya di bumi ini, tapi satu kelak nanti kita bersama-sama dengan Bapa di surga. Dan saya percaya hanya orang-orang yang serupa segambar dengan Tuhan yang akan terangkat ketika dia datang kedua kali menjemput gerejanya. Kalau itu bersama-sama, kalau Tuhan datang menjemput saudara secara pribadi, mungkin duluan seperti itu. Maaf ya Bapak Ibu Saudara. Ayo kita persiapkan hidup kita. Kapanpun, dimanapun Tuhan jemput kita. Oleh karena kita hidup kudus, saudaraku, saya percaya surga yang kekal akan menjadi tempat kediaman kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Bagaimana caranya? Ini dia, saudaraku. Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, di sini banyak hamba-hamba Tuhan. Ayo lebih lagi kita bergaul karib dengan Tuhan. Ada satu teman saya, saudaraku, dia tuh pendeta. Tapi ternyata baca Alkitab nggak pernah. Ketika kita sharing gitu, kita ngopi bareng ya. Dulu, saudaraku, sebelum corona ngopi-ngopi itu nggak keren gitu ya. Tapi waktu corona datang, itu kan orang nggak kemana-mana. Akhirnya ngumpul ngopi sampai sekarang tuh. Ayo kalau ada apa kita ngumpul bareng ngopi. Ternyata singkat ceritanya, saudara, orang ini tuh jarang baca firman Tuhan. Aduh, kasihan sekali gitu ya. Tapi julukannya hamba Tuhan, pendeta. Baca firman Tuhan nggak pernah sih ya, seminggu 2 kali. Ya apa gitu, saudara. Saat itu enggak. Loh, apa
Apa gitu ya. Tapi bagaimana kita menjaga kekudusan supaya hidup kita kudus dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah rambu-rambu di dalam kehidupan kita. Saudara kalau mau pergi, ini saya lagi ngomong di Jakarta ya, nggak tahu kalau di luar kota, saudara tanggap sesuatu aja. Kalau saya dari Kelapa Gading mau ke Sudirman, saudaraku, Jalan Sudirman itu pusat bisnis di kota Jakarta. Kalau saya nggak ikutin rambu-rambu lalu lintas yang ada, saya akan nabrak, saudara. Bahkan saya nggak sampai di tempat itu, ya. Saya nggak sampai karena apa? Saya nggak ikutin rambu-rambunya. Tapi ketika rambu-rambu saya ikutin, maka saya akan sampai di Jalan Sudirman dengan selamat dan tidak kurang satu apapun. Mau sampai di surga, ayo ikutin rambu-rambu firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, lakukan. Nggak ada AB-AB, pokoknya lakukan saja. Amin, Bapak Saudara, menjaganya dengan firman Tuhan. Yang terakhir, saudara, yang kedua, mencari Tuhan dengan segenap hati, bukan setengah hati atau asal-asalan. Ya, saya ini di gereja worship leader, saudaraku. Ya, setelah kita menyembah bersama-sama, memang ada beberapa jemaat tuh datang, kita udah sorak-sorai, tepuk tangan, dia lipat tangan seperti itu. Kadang-kadang ngesalin juga, saudaraku. Ya, bahkan ada hamba Tuhan juga seperti itu. Kita lagi nyembah bersama-sama, bersorak-sorak, nggak ada respon. Saya mau pesan untuk kita, saudaraku, sekalipun kita hamba Tuhan, siapapun kita, waktu kita beribadah bersama-sama, ayo kita mencari Tuhan dengan segenap hati, bukan setengah hati atau asal-asalan. Mazmur 119 berkata ayat 10, dengan segenap hati aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita dengan segenap hati mencari Tuhan. Keren Ibu Berta, thank you Bu. Ketika tadi Brother Ronald itu bermasalah dengan soundnya, langsung setel lagu. Nah itu keren. Ya, kita boleh menikmati hadirat Tuhan sekalipun enggak live seperti itu. Tapi itu dengan begitu pun saya di sini merasakan hadirat Tuhan, saudara. Nggak tahu saudara, karena apa? Saya respon ketika kita menyembah dimanapun. Ayo responi hadirat Tuhan. Ya, amin. Responi hadirat Tuhan. Jangan asal-asalan datang beribadah, tapi harus dengan segenap hati. Amin. Nah ini dia penutup, saudaraku. Seorang penyembah yang sejati haruslah hidup, pertama, memiliki kasih. Yang kedua, memiliki kemurahan hati dalam hidupnya. Hidup di dalam kekudusan. Yang diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini dan mau melakukannya. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Saya rindu Bu Berta menaikkan pujian yang tadi, boleh Bu ya? Yang saya tadi naikkan sebelum firman Tuhan. Masih ada waktu ya? Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Kami adalah penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Apa itu kebenaran? Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah kasih. Dalam Yesus ada kemurahan hati. Di dalam Yesus ada kekudusan. Sebab itu kami rindu Tuhan, sebagai penyembah-penyembah yang sejati yang ada di Zoom ini Tuhan. Kami rindu hidup kami juga dipenuhi oleh kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Hidup kami juga dipenuhi kemurahan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mampukan kami hidup kudus. Tolong kami Tuhan. Kami jujur, kami mau katakan malam hari, secara kekuatan kami tidak sanggup. Di era digital hari-hari ini begitu banyak tantangan, begitu banyak godaan. Tuhan mampukan gereja, mampukan kami. Untuk kami tetap hidup kudus di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ku tak hidup Nggak ada istilahnya kuat sekali ini hadirat Tuhan. Itu aja pertanyaan saya belum bisa menjawabnya. Tolong bisa dijawab Kak Banjar, Wah, Pastor pertanyaannya Amang Banjar Purba. pertanyaannya bagus sekali ya. Ya. Mama saya bersinaga, Pak Marwan. Jadi panggil apa nih? Oh, wah, panggil apa dong ini? Udah panggil Lai aja ya. Lai, oke.
Tadi Tinggal di Kelapa Gading ya? tinggal di Bekasi, Harapan Indah. Oh, Harapan Indah. Ya, kita balik ke laptop ya. ya. Tadi ada pertanyaan nggak ngangkat gitu ya. Akhirnya dipindah gereja. Ya, Beberapa minggu yang, 2 minggu lalu lah, saya apa ya, sharing khotbah di Bedah Raya 2 di tempat kami. Saya bilang sama jemaat begini, ukuran kita ngalamin hadirat Tuhan, ukuran Bapak Ibu Saudara, saya lagi ngomong sama jemaat waktu itu ya, saudara ngalamin hadirat Tuhan tuh bukan ukurannya yang ada di mimbar ini, ya kan? Bukan ya. WL siapa, pemusiknya siapa, ukurannya bukan itu. Ukuran kita mengalami hadirat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, yang menjawab tadi ngangkat nggak ngangkat, ukurannya itu respon kita. Kalau kita Betul. respon dimanapun, kita tuh bisa ngalamin hadirat Tuhan. Jadi makanya saya bilang sama jemaat, saya agak, karena saya WL ya, sering WL khotbah juga, tapi begitu orang nggak ngangkat. Jadi ukuran ngangkat nggak ngangkat itu ukuran responnya si jemaat atau si hamba Tuhan itu, respon nggak dengan hadirat Tuhan. Siapapun yang khotbah, siapapun yang sebagai worship leader, ketika kita respon, itu kita pasti ngalamin hadirat Tuhan. Saya ini kan suka naik motor juga di jalan ya. Saya kalau di naik motor tuh di jalan pakai helm gitu, mungkin helm saya juga agak gelap. Saya bisa nangis loh Bapak Ibu Saudara. Tuhan kau baik. Saya ngalamin hadirat Tuhan. Nggak ada WL loh. Nggak ada. Saya sendiri Ya. nyetir motor loh, bukan mobil. Mungkin kalau mobil agak nyaman, tapi motor. Saya bisa nangis, Tuhan terima kasih, kau baik, sungguh baik. Oh, Saya bisa sikap ngalamin hadirat hati. Tuhan. Itu, Ya. itu Pak. Terus yang kedua, ini kuat sekali hadirat Tuhan. Nah, ukuran kuat nggak kuat itu kembali kepada pribadi juga nih responnya Oh, kan gitu ya. eh, Kalau respon kita ya biasa-biasa aja ya, WL terkenal, pengkhotbah terkenal siapapun berlevel bangsa-bangsa, kalau kita nggak respon, kita juga nggak ngalamin hadirat kuat apa nggak kuat. Makanya tergantung respon kita waktu ibadah itu berlangsung, apakah kita respon Tuhan hadir di situ, ya kan gitu. Ketika kita ya, respon, orang yang respon itu, wah ini keren nih, hadirat Tuhan, karena dia respon Pak Marwan, gitu. Itu ya, kalau jawaban saya. Mungkin ada hamba-hamba ya. Tuhan yang lain juga, Terima para kasih pendeta di sini. jawabannya. Ya, Jadi tergantung pribadi masing-masing yang meresponi. betul sekali Pak, betul Oh, banget. terima kasih. Ya, Jawabannya sudah dapat. ya. Seperti Iya, Bu Berta, aku tambahkan sedikit. Seperti tadi waktu Brother Ronald bermasalah soundnya kan, Ibu Berta tuh langsung take over dengan lagu apa ya? Apa lagu MP apa bejana. tadi? MP, hah? Itu bejana yang Bejana Ya, dengan ada teksnya lagu. Saya di sini ngalamin hadirat Tuhan, saudara. Tuhan thank you gitu kan. Ya kan saya respon. Saya itu nggak asal-asalan. Saya segenap hati cari Tuhan gitu ya. Amin. Makanya ngalamin gitu ya. yes. Ya. iya, Lanjut begitu. tuh. Puji Tuhan. Iya. Bagaimana masih ada yang mau bertanya? Kalau belum ada yang mau bertanya, saya mau pengen dengar dari Bu Pendeta Mary, mungkin mau tambahkan yang sehubungan ditanya oleh Pak Marwan supaya makin tapi memang setuju sih, sepakat banget dengan yang tadi Pak Bajarman. Tapi mungkin ada yang mau ditambahkan Bu Pendeta Mary? Ya. Sus Berta, boleh sebelum pendeta Bu Mei, saya Oh, siapa ini? Ariante. Sorry. Ariante. Oh, jadi Oh ya, sedikit bagaimana? aja. Bagaimana Bu Pendeta Silakan. Mary? Ya, silakan Bu Oh, Ariance. oke. Ya, makasih. Sus Berta, makasih pendeta Mary. Begini, kalau setiap kita menyadari bahwa kita tercipta, ya Allah menciptakan kita ya Bapak Ibu pendeta, semua kita semua ini diciptakan untuk menjadi penyembah. Diluruskan ya para hamba Tuhan, untuk menjadi penyembah, untuk menyembahnya. Jadi kalau bagi saya pribadi itu tidak uh, apa ya, tidak terpengaruh siapa yang bawa WL atau ada di mana. Kalau kita semua menyadari bahwa kita ini tercipta untuk menjadi penyembahnya. Mungkin itu ya, Tuhan Yesus berkati. Diluruskan kalau salah Pak Pendeta. Keren Bu, keren.
Keren sekali tuh. Ya. Iya. Jadi, Oke, sudah iya, Ibu? Mer. Iya. Iya, saya hanya nambahkan luar biasa Pak Bajarman. Terima kasih kebenarannya, firman Tuhannya. Ya, malam hari ini kita dibawa untuk menjadi penyembah-penyembah dalam roh Tapi dan kebenaran. Bu Mary, Karena sorry. Bu Mer, ya, sorry. Ini maksud saya Ibu bukan yang seperti biasa ambil ini terakhir, tapi maksud saya mungkin ada tambahan untuk Pak Marwan, mungkin ada pengalaman dari pelayanan Ibu yang bisa mungkin ya menambahkan sekalian, juga. Kalau kalian tidak aja. ada, enggak apa-apa sih Bu, biar Ibu Ya, nanti belum selesai, masih ada 10 menit lagi waktu kita. Masih ada. jadi siapa ini? Saya. Ya, maksud saya kalau mau menanggapi tambahan untuk Ibu, untuk Pak Marwan, karena kan kebetulan Ibu Oh, kan selalu di bidang penyembahan juga iya. terus. Jadi mungkin ada yang bisa ditambahin buat kita maksudnya gitu. Sehubungan pertanyaannya Pak Marwan kayak gitu. Iya, 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 iya. Apa tadi Pak Marwan? Nggak ini ya? Nggak apa tadi? Enggak yang itu loh, yang bagaimana nggak ngangkat, Nggak ngangkat Nggak mau ngang. pada saat dia menyembah, katanya, menyembah. aduh gak ngangkat nih. Lama-lama dia jadi pindah gereja, itu satu. Lalu ada juga hamba Tuhan bilang, waduh, rasanya kuat sekali nih hadirat Tuhan, kuat sekali, seperti itu. Nah, tadi saya sudah dapat jawaban sih. Mungkin ada tambahan dari Ibu Mary, silakan. Iya. Jadi penyembahan pujian itu kan kerjaan Roh Kudus ya. Iya, yang bekerja dalam hidup seseorang. Jadi bagaimana dia bisa menikmati, ya. Dan dia punya satu kerinduan, ya, memang luar biasa untuk menikmati itu hadirat Tuhan. Ya, Bapak Ibu, memang saya 35 tahun lalu itu saya dilawat itu sampai diberi karunia bahasa roh apa dan saya nikmati sampai hari ini dan belajar terus dari dalamnya. Ya, saya masuk keluar pelayanan gereja. Ya, jadi kalau saya kayak pelayanan bulan lalu ya di gereja apa itu, dia bukan karismatik memang. Ya, ya saya bisa aja bilang nggak ada penyembahan, kok nggak ngangkat begitu. Iya, tapi Tuhan mengutus saya di sana. Wow, tapi kalau saya eh, menyampaikan firman di gereja kayak GBI ya, terus sering sekali, wow, pujian penyembahannya itu luar biasa. Tapi itu bagaimana dengan respon kita? Iya, kalau Iya, memang sama. Tuhan bawa kita ke situ, iya, Tuhan saya tetap mau menikmati Engkau. Amin, Bapak Ibu. Iya, Iya. walaupun memang selama ini, ya, saya puluhan tahun. Saya dibawa pelayanan, wah gereja macam-macam sudah. Tapi saya mau menikmati Engkau. Nah itu jadi tergantung bagaimana kita. Iya Pak Bajarman, iya. Kalau kita bersama Roh Kudus, biar mungkin itu enggak, apa musiknya cuma satu piano ya enggak lengkap apa. Kita bisa nikmati. Iya. Eh, Nah itu jadi bagaimana tergantung kita. Iya. Dan juga kalau Iya. kita belum dilawat Tuhan Roh Kudus belum ini ya kita juga enggak ini ya bilang apa ini. Jadi bagaimana dengan kita? Jadi kita semua ya pribadi-pribadi perlu belajar ya dan masuk sungguh-sungguh di dalam ini. Ini aja saya mau ini, tapi tambahan saya nanti. Ini aja saya Iya, mau ini sebentar. sama Pak Marwan. Ya, itu Iya, aja. sebentar. Soalnya memang nggak tahu ya, ini kita jadi ruang diskusi juga, maksudnya supaya kita berbagi bersama. Karena memang itu memang isu yang selalu sering dimunculkan yang dibawa oleh Pak Marwan. Tapi kembali kalau menurut saya ini, memang sama dengan Pak Bajarman, itu kembali ke pribadi kita masing-masing. Nah ini dia kitanya, karena ada kalanya kita sepertinya penyembah kita, kalau menyanyi di gereja cuma lip service. Jadi cuma apa, tapi ternyata mungkin pikirannya juga lagi di mana dan tidak menyimak, tidak menghayati lagu itu, tidak mau bersatu menyatu rohnya dengan Tuhan. Itu pasti dia juga akan tetap merasa nggak nyambung, nggak ada itu katanya nggak ngangkat. Nah begitu. Tapi kalau memang kita udah waktu mau masuk juga gereja juga mau masuk di satu ibadah, kita memang ada kerinduan, ada rasa haus dan lapar.
itu pasti mau ngangkat, mau pendetanya siapa atau mau apapun. Kayaknya itu yang saya rasa ya, saya alami. Jadi memang betul sama seperti Pak Bajarman dan Bu Pendeta Mary, sama-sama memang betul-betul tergantung ke kitanya. Nah, jadi kalau mau ngarahin ke mereka yang suka bertanya gitu, ayo kita tuntun deh coba supaya dia lebih bisa jadi akan lebih terangkat gitu. Amin. Kalau itu yang isunya beliau Ya. gitu saya rasa Pak Marwan, Ya. sorry. Iya Dan begitu satu ya Pak lagi, Bajarman, sorry saya satu lagi tambahin. Ibu Ya. Berta, Pak Banjarman, kan banyak gereja-gereja ya katakanlah di bawah PGI ya, mereka pakai liturgi, Mm-mm. liturgi itu bagaimana? Apakah liturgi itu kan di depan hanya nyanyinya gitu, monoton. Mm-mm. Silakan Pak Bajarman. Jadi pertanyaannya apa nih Pak Marwan? Ya, apakah ada hadirat Tuhan pada saat liturgi itu? Ada yang bisa Ini jawab? bayangan saja mengilustrasikan. Sebenarnya kan penyembahan itu kan refleksi kita ya. Bisa ngangkat tangan, bisa menangis, bisa berlutut. Ya namanya menyembah seperti idola ya. Yang kita sayangi gitu datang di hadapan kita. Kita curhat seperti gitu. Dan kadang-kadang kalau saya nih, kadang-kadang saya berbahasa roh. Kalau lagi menyembah begitu. Itu nggak salah. Karena itu bahasanya Tuhan kan. Ya seperti itu. Tapi sekarang pertanyaannya bagaimana? Ini juga saya belum ada jawaban. Ah, Kalau lagu-lagu liturgi itu bagaimana? Hadirat Tuhan. ya, saya jawab dengan kesaksian ya Pak Marwan. Oke. Beberapa bulan lalu orang tua saya dipanggil Tuhan. Saya mesti pulang ke kampung, dan gereja di kampung itu gereja tradisi, namanya Gereja Kristen Protestan Simalungun. Kami dari Simalungun, Batas Simalungun. Itu mirip Ya. dengan HKBP, Copas, copy paste. Jadi sama. Jadi ketika saya pulang kampung dengan istri, Minggu ya hamba Tuhan pendeta mesti ke gereja dong, ya kan, masa hari Minggu nggak ke gereja. Jadi Ya. ke gereja apa aja? Ya udah ke gereja ke KPS. Datang situ ibadah. Mereka liturgi dengan gaya yang tadi Pak Marwan bilang. Tapi saya ngalamin hadirat Tuhan di situ. Ya, Amin. saya angkat tangan. Mereka lihatin, aneh kan, di gereja tradisi kita angkat tangan begini, aneh saudara, Ya. aneh ya kan, apa ini? Tapi saya angkat tangan, bodoh amat gitu kan ya, ke bahasa saya. Pokoknya Ya. saya hari ini saya mau ketemu Tuhan di sini. Nah, Ini itu waktu di gereja. merasakan hadirat. Ya. Ya, itu Tapi yang jawabannya lain, Pak. Itu jawabannya. kalau yang lain, Ya, Tuhan berkati. oke oke. Baik. Ya, makasih. Silahkan yang lain. Mungkin lagi dari tadi udah pengen pengen Permisi dapat Bu giliran. Beta, saya bisa. Siapa ini? Sorry nih, saya nggak pakai laptop jadi nggak. Ibu Baby. Oh, Ibu iya, Baby. Ibu Baby. Oke, wow. Terima Silakan. kasih. Ya, Iya, silakan. makasih. Silakan. Banyak saya udah dengar dari Bu Mary, dari Bu Ariance, dari Bu terakhir dari Pak Pendeta Banjar. Seperti kata Pak Pendeta Banjar, saya tuh di Banjar. gereja manapun banyak, banyak. Sorry, saya di gereja apapun, yang penting sayanya. Kayak Pak Pendeta Banjar itu kan di gereja manapun terserah dianya. Dengan cara apapun kita bisa menyembah Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Iya. Amin. Puji Apa Tuhan. mau direspons Pak Bajar, Pak Bajarman? Enggak, Itu Bu, hanya enggak. feedback. Iya, Ya. dia yang Ibu sampaikan tadi betul. Jadi Iya. lanjut kalau ada yang mau nambahkan. Iya. Haleluya, saya mau. Oh, ini suaranya Bu Agustin ya, dari Amerika, New York. Mumpung Ineke. pagi, Tineke. pagi suara masih serak. Masih pagi di sana, bangun tidur. Iya. Silahkan. Jadi suaranya serak-serak, tapi kedengeran nggak ya? Kedengeran. Dengar, lanjut. Lanjut Aduh, sudah. Bu Mary dan kawan-kawan, Pak Pendeta apa Banjar. Nahor deh. Soalnya saya ada Bajarman. Pak Bukan Banjar. Banjar Bajarman. loh. Bajarman. Banjar mah. Puji Tuhan ya.
Luar Ya, biasa memang. langsung Bu Tineke, langsung. Langsung aja Iya. pertanyaan. Ya, malam ini dahsyat mengenai roh dan kebenaran. Luar biasa. Saya sudah pernah belajar mengenai hal seperti apa yang Bapak sampaikan. Saya jadi teringat masa-masa lalu. Luar biasa memang. Di mana saja kita berada, baik di tempat tidur, di dapur, kita menyembah Tuhan. Tuhan tidak larang. Yang penting hati kita itu menyatu dengan Tuhan di dalam kesempatan kita masih masih bisa berbicara dengan Tuhan. Kecuali kalau kita tidur, beda ya. Tapi selama kita di dapur, kayak saya ini sudah enggak kerja kan, jadi cuman di rumah aja bekerja ya untuk anak-anak cucu-cucu. Saya di dapur, baik saya di kamar mandi, saya selalu menyanyi memuji Tuhan. Apakah itu bukan roh dan kebenaran? Saya datang kepada Tuhan, berterima kasih, saya putar puji-pujian. Ini saya punya HP ini, kalau saya di rumah, saya tidak pernah tinggal diam. Selalu saya dengar-dengar puji-pujian, karena disitulah ada roh dan kebenaran. Boleh saya datang sama Tuhan, menyembah Tuhan melalui firman Tuhan yang dibaca, melalui lagu-lagu, itu kan benar-benar membawa kita datang kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Disinilah kita bersyukur sama Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan saya nafas, 72 tahun berada di dunia yang penuh tantangan berat. Tetapi mengucap syukur, kalau Tuhan masih izinkan saya boleh berada di kota New York. Amin, itu karena amin. kasih kemurahan Tuhan. Jadi memang benar-benar roh kebenaran itu, dimanapun kita berada, kita mencari Tuhan itu bukan cuma di gereja, di mana saja, di mobil seperti Bapak Pendeta tadi sampaikan, di mobil pun kita bisa memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita panggil Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan. Jadi ini bagus sekali, ini firman Tuhan, ini bagus sekali. Ini saya dengar mengenai roh dan kebenaran, karena selama ini nggak pernah saya dengar pendeta membawa firman Tuhan. Itu Pak, pekerjaan Roh Kudus, Bapak diingatkan Tuhan untuk lebih kita matang lagi dalam menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan. Amin. Malam Indonesia, haleluya. Thank you Pak Pendeta. Makasih. Jadi apa masih mau direspons Pak Fajar? Pak Fajarman? Sudah Bu, nggak ada yang perlu direspon. Yang disampaikan tuh benar. Oke. Dikit aja, saya mau respon dikit. Iya, karena Roh Kudus itu dalam hidup kita full time, bukan part time. Amin. Iya. Betul. 24 jam. Ya, orang hidup dalam roh dan kebenaran 24 jam, bukan part time. Nanti di gereja tertentu baru kita muji, baru kita nikmati Tuhan. Tidak. Full time dia ada dalam hidup kita. Jadi dimanapun kita berada, ya kalau kita dalam menyembah roh, Tuhan. ya kita dalam kebenaran, kita sembah Dia. Ya, bukan karena peraturan yang ada kita berhadapan dengan siapa. Jadi itu saja. Saya hanya ini kan buat Ibu Tineke, ya, bukan part time dia, full time ada dalam hidup kita. Hadirkan dia dalam hidup kita. Ya, terima kasih. Luar biasa ya, 24 jam. Kitanya ya, karena kitanya yang suka nonaktifkan itu Roh Ya. Kudus. Makanya jadi rasanya sesekali tuh, ini ada Roh Kudus. Padahal itu betul, all the time, 24 jam. Makasih. Saya lihat Pak Pendeta Anton Sadi nih sudah buka open kamera. Kayaknya mau bertanya, Pak. Silakan. Silakan Pak Pendeta. Iya, baik. Terima kasih. Saya dari Papua, hanya mau tambahkan sedikit saja. Papua. Terima kasih. Iya, saya dari Timika, Papua. Mohon maaf, saya baru bergabung. Saya pernah ikut, tapi saya ada kesibukan, saya masuk lagi. Iya. Jadi pertama, bicara soal kehadiran dan terasa hadirat Tuhan itu, ya kita lihat Alkitab sudah bilang, di mana 2-3 orang berkumpul memanggil nama Tuhan, Tuhan hadir. Jadi kehadiran Tuhan itu, dia selalu genapi janjinya. Cuma itu perasaan saja. Kadang-kadang seperti Bapak tadi bilang bahwa ada yang ngangkat, ya tidak, itu cuma perasaan saja. Ya, jadi intinya itu Tuhan selalu hadir, sehingga ketika kita menyembah Dia harus ada kesungguhan hati, dan dengan iman itu Dia selalu hadir. Ya, jadi bicara soal pengalaman Roh Kudus hadir, bekerja, ya jadi itu misalnya kita dalam sekelompok,
Ya kadang-kadang memang pengalaman kita lihat bahwa ada yang tanpa dikomando oleh pemimpin pujian bisa ngangkat tangan, menikmati hadirat Tuhan, bisa ada tetesan air mata, sementara yang lain macam bengong saja. Jadi itu kembali kepada pribadi. Betul. Ya, ketika kita hadir dan kita membutuhkan untuk merasakan jamahan Tuhan, ya itu tentu saja Tuhan genapi janjinya untuk hadir. Karena ada iklan juga bilang, hampirilah aku, maka aku akan menghampirimu. Ya, kemudian seperti Bapak tadi bilang, itu hadirat Tuhan kuat itu, ingat bahwa Tuhan kita itu tidak selamanya hadir dalam badai. Tapi angin sepoi-sepoi juga, dia hadir juga. Dia hadir. Jadi kembali itu cuma perasaan saja. Tapi yang pasti Tuhan hadir. Ya, Betul. demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Amin. berkati. Terima kasih. Itu kelihatannya tambahan ya Pak Pester Ya. Bajarman. Jadi ya terima kasih. Dan lebih meneguhkan lagi kita semua itu. Amin. Bagaimana? Ya, jadi kalau masih ada, saya tinggal kasih kesempatan satu orang lagi. Dan kita akan mengakhiri karena waktunya sudah ini ya. Kalau masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kembali Bu kepada Bu Berta. Pendeta Mary. Iya. Iya, saya sedikit aja untuk menambahkan. Ada Ini Ibu penting Noni, ada sekali Ibu ini Noni, Bapak Bu. Ibu. Oma, ada Ibu Noni. Ini suara di ini dulu. Iya, mute dulu. Suara. Memang- Siapa? Oh, Noni masih Oh, mau Bu nambah? Noni. Oke. Silakan. Ya, saya tambahan seperti Bu Mary katakan bahwa roh dan kebenaran itu full time. Di gereja PGI yang dikatakan Pak Marwan tadi kan kayak monoton aja, nyanyi cuma sesuai kidung jemaat, seperti tidak, menurut orang yang mengatakan tidak ngangkat itu, seperti tidak ada apa-apanya. Tetapi yang dikatakan pastor yang Papua tadi, meskipun tidak ada gaya, tidak ada jingkrak-jingkrak, ketika orang itu benar-benar menghadap Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu sudah mengalami hadirat. Jadi tidak mesti harus dinilai mengangkat itu kalau sorak-sorai, berjingkrak-jingkrak, terus sampai nangis teriak-teriak. Jadi orang yang mengatakan itu, dia sendiri yang tidak mengangkat. Dia belum ada Roh Kudus karena dia hanya menilai dari luar, tidak melihat ke perasaan yang terjadi dengan setiap individu. Jadi tidak pengaruh gereja PGI atau gereja karismatik, walaupun karismatik dia dengan penuh gaya-gaya, tapi kalau dia cuma pujian di luar itu tidak menyembah juga. Seperti Bu Mary ya, full time. Terima kasih Bu Mary. Amin, Bu Nonca. Saya dikit Bu Mary, Bu Berta. Iya, siapa nih? Oke. Sorry. Saya Bu Berta, Bu Happy. Oh, Bu Happy, oke. Ini saya masukkan dikit aja. Ini kadang-kadang orang karismatik itu sering banget kayak menghujat lah saya bilang ya, kayak ini yang Protestan. Nggak ada hadirat Tuhan. Sering kayak gitu saya dengar ya. Sementara kalau kita pun, saya sendiri pribadi, mau dimanapun saya ibadah, Tuhan hadir kok. Tuhan hadir. Mau itu di Protestan, mau itu di Katolik, mau itu di gereja Metodis. Tinggal pribadi kita. Ya, betul. Tinggal pribadi kita, bagaimana kita menghadap Tuhan. Jadi jangan kita mengecilkan juga gereja, mau itu Protestan, mau gereja Katolik, mau dia. Tuhan hadir kok. Orang kita yang karismatik sendiri pun, walaupun kita jingkrak-jingkrak atau kita angkat tangan menangis, tapi kalau pikiran kita ngaco lagi kemana-mana melayang, hadir nggak Tuhan di dalam hidup kita? Enggak. Kalau menurut saya mau itu gereja, jadi kita jangan suka mengecilkan lah gereja-gereja lain. Sama Ya. kalau saya bilang ya, mau itu gereja manapun, tetap Tuhan hadir. Di mana 1-2 orang berkumpul, Tuhan pasti hadir. Tinggal kita, Roh Kudus kita hadirkan enggak di dalam hidup kita. Gitu. Kita hadirkan enggak Roh Kudus dalam hidup kita? Kita mau menyembah, datang kepada Tuhan, kita sambut Tuhan enggak? Jangan kita mau nyambut Tuhan tapi pikiran kita lagi di mana? Oh iya, kompor saya udah saya matikan enggak tadi? Ini saya udah ini enggak? Nah, kan enggak fokus lagi ke hadirat Tuhan. Iya. Jadi kalau saya bilang, saya setuju tadi Ibu siapa yang bilang,
Mau di gereja apapun, kalau memang hidup kita sudah kita percayakan kepada Tuhan, kita datang, mau ibadah, mau muji, mau muliakan Tuhan. Tuhan hadir dalam hidup kita. Yang penting hidup kita untuk Tuhan. Itu aja masukan dari saya. Ya, Makasih. makasih. Sebentar Bu Mel, Ya, sebentar. Ini Pak Pastor sudah ya tadi kayaknya pada feedback aja, pada tambahan-tambahan. iya. Jadi tadi kan topiknya judulnya adalah penyembah. Jadi bukan artinya lebih penyembahan itu kan yang dibawakan oleh si penyembah itu ya kan. Nah ini kan lagi ngomong penyembah. Jadi berarti sikap kita pribadi kok. Pribadi lepas pribadi ini lebih ditentukan. Nah dan untuk menjadi penyembah juga yang benar itu bagaimana kita punya ibadah. Kalau dibilang ibadah bukan cuma berarti kita ibadah nanti di gereja aja atau di persekutuan seperti ini. Tapi kan kalau dibilang ibadah yang sejati itu bagaimana kehidupan kita sehari-harian sepanjang hari, dan di dalam itu juga bagaimana kita menyikapi hidup kita di dalam roh dan kebenaran, di dalam Tuhan. Nah itu yang akan menggambarkan bagaimana Amin. kita ini sebagai penyembah. Jadi memang dalam hal ini kita jangan perhatikan mungkin ya, kita tidak perlu perhatikan secara ritual-ritual agama itu. Karena kita kadang-kadang dirusak juga ininya dengan ritual-ritual agama, dan bahkan yang mungkin sudah dari dulunya. Jadi kita tinggal terus yang dulu sudah salah, jadi ke bawah terus sampai ke kita di pola yang sebenarnya tidak tepat, yang salah. Nah, Ya. jadi biarlah kita lebih lebih, karena Tuhan kan lihat hati kita. Belum tentu juga kita yang ini sorry kalau saya mau bilang karismatik kan kita lihat wow begitu dahsyat kalimat. Saya juga karismatik, tapi sorry, saya banyak suka tidak setuju loh. Saya suka protes dengan cara saya sendiri, boleh dikatakan. Kita tuh kadang-kadang sudah kayak kebablasan, sorry. Sampai akhirnya saya tuh berpikir, kan jadi artinya betul seperti kayak tadi Bu Baby, seperti yang sudah ngomong. Kita jangan lihat itu deh. Belum tentu dengan mereka yang sedang beribadah yang tenang, yang tidak terlalu ekspresif begitu, belum tentu kalau mereka itu benar-benar bahkan jadi dianggap para kita yang sudah lebih benar yang karismatik. Enggak. Jadi memang kembali lagi kita terus ya kembangkan diri kita, terus juga bagaimana hubungan kita yang paling penting. Karena nanti Tuhan kan nggak lihat kita punya pelayanan, sudah gimana kita punya itu, kelihatannya punya. Kembali lagi Tuhan lihat isi hati kita. Isi hati kita yang menentukan. Itu semua pelayanan yang kebanyakan macam-macam, bukan itu yang menjadi ukuran Tuhan kok untuk keselamatan itu. Jadi kayaknya itu. Nah, silakan Bu Mary. Iya. Seru loh ini. Terus Bu Mary. Bapak Ibu, perhatikan itu tadi firman Tuhan. Iya. Yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan, yang ada dari kita ini kan penyembah. Iya. Dari kita. Tadi bagus sekali itu Bapak itu sudah menyampaikan luar biasa tadi. Ya. Detail. Iya, sudah detail sampaikan. Saya cuma hanya mau menambahkan yang Tuhan rindukan dari kita, yang Dia nanti siang malam dari kita. Nah, ini yaitu penyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, saya mau tambahkan itu roh Tuhan dengan roh kita menyatu. Tuh. Amin. Iya. Yes, amin. Roh Kudus sama roh kita menyatu. That's right. Satu. Iya. Satu. Nah, kalau satu ya terus ya ada semacam pergerakan, ada hal yang suasana surga yang Tuhan kehendaki itu terjadi dalam hati, dalam roh, jiwa, pikiran, dan kehidupan kita. Nah, bagaimana bisa menyatu? Ya, kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, ya, jauhkan dari segala dosa, kedagingan. Kalau yang gitu-gitu masih ada, kemunafikan, iri, dengki, pelit, tadi ya, semuanya itu masih ada. Ya ampun, bagaimana? Ya, tadi bahkan Bapak tadi bilang, ya Tuhan itu kudus, kita juga. Nah, ini waktunya loh, ini waktunya. Sekarang, jangan lama-lama Bapak Ibu. Jadilah penyembah yang sungguh-sungguh dalam roh dan kebenaran. Saya mau nikmati Tuhan full time 24 jam. Sekalipun saya lagi bekerja, saya lagi melayani, ya pasti ada sesuatu berkat surgawi, ya itu yang akan Tuhan taruh dalam hidup kita. Entah itu perubahan, hikmat, kuasa, berkat apa saja. Kalau hati Tuhan senang,
Apa yang Dia tidak berikan bagi kita? Sorga selalu terbuka bagi Amin, amin. memuji, penyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Yes, Iya. amin. Ayo, sekarang kita harus Amin, apa ini amin. Tuhan? Ya, kadang-kadang tidak sepenuhnya. Ya, habis ibadah iri mulai, menghakimi mulai. Iya. Nah, itu masih jalan dalam pikiran kita, hidup kita bertobat. Iya, bereskan dengan Tuhan, matikan segala kedagingan, dosa apapun, minta Roh Kudus bersihkan kita. Sekali lagi seperti yang Bapak Bajarman, ya tadi katakan dalam kekudusan, Roh Tuhan, Roh kita menyatu. Wow, dari senyumnya aja bisa kentara, dari kata-katanya, ya. Oh, ini orang hidup dalam Roh. Dan saya mau bilang, saya ada kesaksian. Ya, saya bukan orang hebat. Tuhan Yesus yang hebat, tapi Tuhan Yesus yang beri karuniakan itu. Waktu pelayanan di Bandung tahun 90 berapa itu ya? 93 sampai 90 berapa ya? 8 kami ada di sana. Nah, waktu pelayanan di sana, waktu itu pas memang ada perluan di mall. Satu ibu jamah saya, senggol saya. Ibu, dia bilang, kenapa? Dia bilang, terus dia suka cita. Ada apa? Bapak Ibu mau tahu? Dia lihat saya terus kayak hatinya itu kayak, Ibu tolong doakan saya. Oh ya, Ibu tahu saya ini hamba Tuhan. Ih, kok lain? Dia bilang, saya kok langsung senang. Tahu enggak, itu ibu mau bunuh diri. Iya, mau bunuh diri karena masalah. Tapi begitu dia lewat saya, Ibu, dia panggil saya. Datang, enggak tahu. Nah, Bapak Ibu, itu Tuhan Yesus, bukan Ibu Mary. Iya, itu berapa puluh tahun lalu. Nah, kita sekarang, ayo. Kalau kita dalam kekudusan, kesungguhan, orang lihat kita senyum, kita aja. Respon kata-kata kita aja. Kita sendiri sudah terberkati. Amin. Sudah Amin, kayak amin. tertarik. Iya. Sudah Oke. kayak, aduh. Nah, ya itu aja saya mau lengkapi bagi kita semua. Ayo jadi pemuji, penyembah. Sungguh-sungguh di akhir zaman. Tuhan lagi nunggu kita ini. Bereskan semua. Ayo. Kontak ini apa dengan surga lebih lagi dengan Tuhan ya. Surga terbuka menanti kita. Tuhan sudah mau datang ini, jangan lama-lama ini. Iya, ayo. Iya. Silakan itu Iya, saja. betul. Ya, Pak Bajarman. Ya, Iya. Tuhan berkati. Jadi, iya. Bagus itu bahannya tuh. Tuhan berkati. Jadi bagi kalau yang benar-benar kita sudah jadi penyembah yang berkenan, yang layak di mata Tuhan, dalam diri kita ini sudah hilang identitas pribadi kita, sudah bukan Bu Mary, sudah bukan Pak Marwan, bukan Berta lagi, tapi sudah menggambarkan Kristus karena ada Kristus di dalam kita. Nah, itu saya rasa udah penyembah yang benar ya. Jadi kalau udah lihat, aduh sudah tidak kelihatan, sudah hilang itu manusia. Jadi udah lihatnya wow, kelihatan mencerminkan kita hidup adalah anak-anak ini ya, anak Tuhan. Terima itu kasih. urapannya dari Urapannya ada bagi itu ya, kita jadi semua. penyembah yang sejati ya. Ya, Oke. amin. Akhirnya selesai sampai di sini. Jadi Ya, lagi nanti satu. saya akan serahkan kepada Pak Shalom Sis Bajarman. Berta. Sis Berta, saya boleh bertanya sama Pak Pendeta Bajarman? Gimana Boleh? ya? 1 menit aja bertanya. Silahkan. Ya, saya mau tanya Pak Purba, Pendeta Purba, karena saya juga senang dengan firman Mazmur 116 ya, yang saya ulangi lagi deh. Bagaimana nomor 12? Bagaimana akan kubalas kebaikan Tuhan? Kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya dan kebajikannya kepadaku. 14. Aku membayarkan nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Nah, saya mau tanya Pak Pendeta, saya ikut di dalam satu grup doa. Dan saya waktu mau masuk ke grup doa itu nazar saya. Karena ada salah satu persoalan gawat, Tuhan ada jawab. Sampai saya punya tekad, saya kalau ikut grup doa, saya tidak mau libur. Hari Minggu, hari Natal, hari apa saja saya akan masuk. Begitu ya. Oke. Akhirnya saya mendapatkan satu grup yang tidak akan ada libur. Nah, masalahnya
salah satu dari grup ini mau liburkan sesudah 6 bulan berjalan, hari Minggu mau diliburkan. Nah, jadi saya mau minta nasihat dengan Pak Pendeta. Apa yang saya harus perbuat? Karena begini, saya tidak menghakimi ya. Siapa yang mau berlibur, mau mengurus keluarga, mau ada acara di tempat lain, saya tidak hakimi. Silahkan berlibur, nggak apa-apa. Saya bisa tinggal tetap berdoa hari Minggu, dan saya juga punya partner untuk berdoa kalau selalu ada. Karena Tuhan sendiri kan berkata, toh, di mana 2 orang berkumpul menyebut nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Jadi saya bukan menghakimi yang berlibur atau ada barangkali urusan dengan keluarga, bukan menghakimi, saya tidak mau menghakimi. Tapi kalau saya hadir, saya panggil teman saya untuk kita berdoa sepakat. Jadi saya mau tanya, apakah tindakan saya ini salah, Pak Pendeta? Atau bagaimana? Saya mau minta petunjuk ya, karena saya di dunia ini belajar loh. Saya belum jadi guru ya, saya masih belajar. Boleh saya tanya Pak Pendeta? Iya. Jadi pertanyaannya boleh apa enggak gitu ya? Iya. Itu Bu. Ya. Bu Ria, waktu tahun berapa ya corona ya masuk Indonesia? 2020 ya? Ya kan itu kan gereja semua tutup. Iya. Kita belum ngerti itu Zoom, nggak ngerti juga taping ibadah raya, nggak ngerti. Itu kan baru kesini-sininya. Tapi begitu tutup gereja, hari itu kan orang nggak ibadah. Apakah karena tutup gereja kita nggak bisa berjumpa dengan Tuhan? Saya bilang tidak. Di rumah aja nyembah, pakai gitar. Ya kan? Ibadah di rumah dengan keluarga. Ngalamin Tuhan kok. Jadi maksudnya gini, hubungan ibu dengan Tuhan jangan dibatasi dengan persekutuan doa. Mungkin ibu udah komitmen di sana. Tapi ketika mereka libur, ya ibu dengan Tuhan jangan libur 24 jam tadi Ibu Pendeta Mary bilang. Dia full time ya Bu, full time hidup kita gitu. Itu jawaban saya. Oke. Dan yang saya mau tanya, ini kita bukan berdoa di luar rumah, tapi hanya di dalam Zoom. Apakah Zoom itu saya harus tinggalkan, atau saya tetap di dalam Zoom memanggil teman kita doa sepakat? Apakah maksud saya ya, saya harus tinggalkan grup doa, atau saya tetap di situ panggil teman saya yang lain untuk kita tetap berada hari Minggu? Itu maksud saya Pak Pendeta. Oke, sorry ya, Bu Ria sudah tangkap. Sebelum ke Pak Pendeta, sorry saya mau jelaskan. Sebenarnya nggak cocok sih masuk di sini. Kami memuji kebesaran. Ajaib kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kau ajaib bagi kami, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu melawat setiap kami, buat sharing firman Tuhan, buat kami boleh berdiskusi satu dengan lain, kami boleh saling memberkati, saling membangun, saling menguatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebagai penyembah kami harus hidup di dalam kasih Tuhan, kami harus hidup di dalam kemurahan-Mu, kami harus hidup di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati Ibu Berta Tuhan sebagai koordinator, sebagai
ketua persekutuan ini Tuhan, mampukan hamba-Mu ya Tuhan Yesus, urapi dia, terus dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi untuk mengerti isi hati Tuhan. Untuk ke depan persekutuan doa ini dibawa Tuhan semakin mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-hamba yang tergabung ya Tuhan, yang masih join, bahkan yang sudah leave dari Zoom ini. Berkati kalau malam hari ini ada yang sakit, sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Engkau disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang butuh pertolongan dalam keuangan, kami terlalu percaya Tuhan kami yang dahsyat dan ajaib sanggup mencukupi setiap kebutuhan keperluan kami seturut kekayaan dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Yang butuh pekerjaan Tuhan tolong, pekerjaan bisnis, pelayanan, penggembalaan ditolong Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, berkat-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dari Zoom ini, kembali kepada aktivitas kami. Kami siapkan hati kami untuk terima berkat melalui Engkau ya Tuhan. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Dan persekutuan yang manis menyertai kehidupan kita mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih banyak Pak. Ibu Mary. Apa kabar Ibu Mary? Bisa isi lagi ya. Mary.